Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga keadaan kalian tetap sehat selalu. Jangan pergi kemana-mana, bantu pemerintah serta tenaga medis untuk tetap stay di rumah. Karena pada saat ini sedang maraknya virus corona. Kalian tahu sendiri kan bagaimana penyebarannya virus corona itu sangat cepat sekali. Oleh karena itu, kalian jangan pergi kemana-mana, tetap di rumah. Banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah yang pada awalnya kita nggak bisa melakukan kegiatan itu. Sekarang kita bisa melakukan kegiatan tersebut di rumah, oke? Jangan kemana-mana dan stay di rumah. Oke, sebelumnya pasti kalian belum kenal ibu ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oke, perkenalkan nama Ibu Insan. Kali ini kita akan belajar secara online. Nah, belajar secara online ini biasanya banyak banget nih. Ada yang melalui media pembelajaran video atau aplikasi, internet, dan sebagainya. Namun pada saat ini karena kita sedang berada di rumah masing-masing, jadinya kita menggunakan media pembelajaran yaitu video. Nah, meskipun kita tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka atau face to face, tapi tidak mematahkan semangat kalian dalam belajar dong ya. Ayo, tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, sudah siap dong ya belajar kali ini? Kira-kira nih, ada yang tahu nggak kali ini kita mau belajar tentang apa? Tentang apa ya? Oke, kali ini kita akan belajar mengenai keunggulan tanah di Indonesia. Nah, pastikan bertanya-tanya, kenapa di Indonesia ini banyak sekali tanah yang subur? Apa ya jawabannya? Ada yang tahu nggak? Oh, Bu, mungkin karena curah hujannya di sini atau mungkin di Indonesia cuman terdapat 2 musim, musim kemarau sama musim hujan. Atau enggak, mungkin suhunya tidak terlalu tinggi di sini. Atau mungkin juga karena kita tinggal di wilayah Jawa. Bukan seperti itu anak-anak. Jadi jawabannya seperti ini. Kalian tahu sendiri kan bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali gunung berapi. Nah, gunung berapi ini ketika dia meletus, pasti dia mengeluarkan suatu abu. Apa ya? Abu apa kira-kira? Ya benar banget. Jadi gunung berapi ini mengeluarkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini sangat berguna sekali bagi kesuburan tanah. Oleh karena itu di Indonesia banyak sekali tanah yang subur. Nah, kalian pasti sudah pernah mempelajari mengenai keunggulan geostrategis di Indonesia. Informasi saja buat kalian bahwasannya keunggulan geostrategis di Indonesia juga berkaitan, berpengaruh, dan berhubungan dengan keunggulan tanah di Indonesia. Bu, memangnya ada hubungannya ya antara keunggulan geostrategis di Indonesia dengan keunggulan tanah di Indonesia? Kalau memang benar ada nih Bu, kira-kira contohnya seperti apa? Gimana ya contohnya kira-kira? Oke, Ibu akan menjelaskan pada kali ini. Tadi Ibu juga sudah mengatakan bahwasannya keunggulan geostrategis di Indonesia itu berpengaruh, berkaitan, berhubungan dengan keunggulan tanah di Indonesia. Nah, contoh kecilnya seperti ini. Kalian tahu sendiri bahwasanya di Indonesia ini mayoritas karakteristik tanahnya itu subur. Nah, karakter tanah yang subur itu dipengaruhi oleh abu vulkanik, sehingga keberadaan tanah tersebut dipengaruhi oleh geostrategis di Indonesia. Nah, kalian juga tahu sendiri bahwasanya di Indonesia ini diapit oleh 3 lempeng besar. Nah,
Apa aja lempeng besarnya itu? Yang pertama, ada lempeng Indo-Australia. Yang kedua ada lempeng Eurasia. Dan yang ketiga ada lempeng Pasifik. Nah, dari ketiga lempengan tersebut akhirnya berdampak nih bagi negara Indonesia. Apa ya kira-kira dampaknya? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi dampaknya di Indonesia itu banyak sekali gunung berapi yang terdapat di Indonesia. Oke, dengan kita mempelajari mengenai keunggulan tanah di Indonesia, nantinya kita akan menjadi tahu apa sih pengertian dari tanah, kemudian manfaat tanah bagi kehidupan, dan yang terakhir, jenis-jenis tanah di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Kira-kira nih, ada yang tahu nggak pengertian dari tanah? Oh, tanah itu yang biasanya di atas bumi, Bu. Kemudian biasanya juga dipijak-pijak oleh manusia. Biasanya juga digunakan untuk menanam tanaman. Apalagi ya? Biasanya juga warnanya kehitaman, kecoklatan lah, Bu. Kira-kira jawabannya benar nggak ya? Nah, itu merupakan gambaran dari tanah, bukan definisi dari tanah. Jadi gini anak-anak, definisi tanah itu, tanah adalah suatu yang berada atau lapisan atas bumi yang merupakan hasil pelapukan batuan dan campuran dari jasad makhluk hidup. Nah, jasad makhluk hidup ini kok bisa jadi tanah ya kira-kira? Jadi gini, jasad makhluk hidup itu bisa menjadi tanah karena dipengaruhi oleh cuaca. Nah, dari cuaca yang tidak menentu, kemudian dia bisa menjadi tanah dengan catatan biasanya mineralnya itu terurai. Kemudian akhirnya dia bisa menjadi tanah yang subur. Nah, tanah ini juga biasanya disebut dengan litosfer. Loh Bu, litosfer ini bukannya batuan ya? Iya bener banget, litosfer itu batuan. Tapi tanah kan tadi sudah Ibu katakan bahwasanya tanah terbentuk dari pelapukan batuan. Oleh karena itu, tanah juga disebut dengan litosfer. Oke, kita masuk materi yang kedua, yaitu manfaat tanah bagi kehidupan. Kira-kira nih, anak-anak ada yang tahu nggak ya, manfaat tanah bagi kehidupan itu menjadi terbagi berapa? Berapa ya kira-kira? Oke, jadi manfaat tanah bagi kehidupan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tanah bisa digunakan sebagai tempat tinggal dan juga berguna untuk melakukan pertanian. Kalian tahu sendiri, kita tinggal itu pasti di atas tanah. Aneh banget dong ya kalau kita tinggal di udara, nggak bisa membuat bangunan dong. Oke, jadi seperti itu. Jadi tanah itu bisa kita gunakan sebagai tempat tinggal. Nah, dari tersebut kita bisa membangun sebuah rumah. Dan juga tadi tanah juga bisa digunakan untuk melakukan pertanian. Nah, maksudnya pertanian itu seperti apa sih? Kita bisa menanam padi, jagung, tanaman yang lainnya. Nah, oleh karena itu, tanah digunakan sebagai melakukan pertanian. Dan yang kedua, tanah juga biasanya sumber dari barang tambang. Kalian tahu sendiri bahwasanya barang tambang itu juga berasal dari tanah. Apa saja kira-kira? Contohnya nih, ada pasir, kerikil, dan juga batu-batuan. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga itu tanah sebagai penyediaan nutrisi bagi tanaman.
Maksudnya seperti apa sih? Nah, kalian tahu sendiri. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa di Indonesia ini mayoritas karakteristik tanahnya itu subur. Nah, oleh karena itu, para petani itu menggunakan tanah tersebut sebagai lahan pertanian. Nah, apabila tanahnya subur, kan bisa nih jadi bahan penyediaan nutrisi bagi tanaman. Nah, dengan itu petani juga mengharapkan bahwasanya hasil dari produksi tanaman tersebut bisa maksimal, bisa memuaskan. Oke, materi yang ketiga yaitu jenis-jenis tanah di Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali jenis-jenis tanah. Oke, yang pertama ada tanah vulkanik. Nah, tadi Ibu sudah sedikit menjelaskan mengenai tanah vulkanik. Tanah vulkanik merupakan tanah hasil dari pelapukan abu vulkanik. Kalian tahu sendiri bahwasanya abu vulkanik ini berasal dari gunung berapi yang telah meletus. Nah, tanah vulkanik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tanah regosol dan yang kedua ada tanah latosol. Nah, oke. Yang pertama ada tanah regosol. Nah, tanah regosol ini ciri-cirinya dia berbentuk kasar, bahannya kasar, kemudian warnanya kelabu kekuningan, dan kemudian tanah ini juga mengandung sedikit bahan organik. Nah, tanah ini sangat cocok sekali apabila ditanami oleh tanaman palawija, tembakau, dan juga sebagainya. Tanah ini biasanya sangat banyak sekali ditemui di daerah Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara. Oke, yang kedua ada tanah latosol. Nah, tanah latosol ini ciri-cirinya warnanya merah kekuningan, kemudian dia juga sedikit sekali mengandung bahan organik dan dia juga bersifat masam. Nah, tanah ini sangat cocok sekali ditanami oleh tanaman palawija, kelapa, padi, kopi, dan sebagainya. Nah, tanah ini juga biasanya banyak sekali ditemui di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa, Bali. Dan yang kedua ada tanah organosol. Nah, tanah organosol ini merupakan tanah hasil dari pelapukan bahan-bahan organik. Tentu saja, tanah organosol ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tanah humus. Nah, tanah humus ini merupakan tanah hasil dari pelapukan bahan-bahan organik. Dan tanah ini juga bersifat tanah yang sangat subur. Nah, tanah ini biasanya berwarna kecoklatan. Tanah ini juga sangat cocok sekali apabila ditanami oleh tanaman nanas, kelapa, padi, dan sebagainya. Nah, tanah ini biasanya banyak sekali ditemui di daerah Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, dan juga Kalimantan. Nah, yang kedua ada tanah gambut. Nah, tanah gambut ini merupakan tanah hasil dari pelapukan bahan organik, namun kurang sempurna. Maksudnya kurang sempurna itu seperti ini. Jadi tanah ini biasanya ditemui di daerah rawa-rawa. Kalian tahu sendiri bahwasanya rawa-rawa itu biasanya tergenang air. Jadi tanah ini kurang subur dan kurang cocok apabila ditanami oleh tanaman pertanian. Tanaman pertanian itu seperti padi, jagung, dan juga sebagainya. Nah, tanah ini biasanya juga ditemui di daerah Kalimantan Barat, pantai timur Sumatera, dan sebagainya. Yang ketiga, ada tanah aluvium atau bisa kita sebut dengan tanah aluvial. Nah, tanah ini merupakan hasil dari erosi yang diendapkan di dataran rendah.
Nah, tanah ini juga mempunyai ciri-ciri, yaitu ciri-cirinya berwarna kelabu dan bersifat subur. Tanah ini sangat cocok sekali ditanami oleh tanaman buah-buahan, padi, palawija, kelapa, dan juga sebagainya. Tanah ini biasanya ditemui di daerah Sumatera bagian timur, Jawa bagian utara, Kalimantan bagian barat, dan Papua bagian utara dan selatan. Yang selanjutnya yaitu ada tanah podzol. Tanah podzol merupakan tanah yang terbentuk dari pengaruh adanya curah hujan yang tinggi dan kemudian suhunya itu rendah. Tanah ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-cirinya miskin unsur hara, cenderung tidak subur, dan warnanya merah kekuningan. Meskipun dikatakan miskin unsur hara dan tidak subur, tanah ini juga cocok sekali apabila ditanami oleh tanaman jambu mete. Nah, tanah ini biasanya ditemui di daerah pegunungan yang tinggi, yaitu daerah Sumatera, Jawa Barat, dan juga Maluku. Yang selanjutnya yaitu ada tanah laterit. Nah, tanah laterit ini merupakan tanah hasil dari pencucian, sehingga tanah ini dikatakan tanah yang tidak subur, miskin unsur hara, dan juga tandus. Nah, awalnya tanah ini itu subur, namun karena dia sering bertemu dengan air, kemudian air tersebut melarutkan zat haranya dan akhirnya dia dikatakan sebagai tanah yang kurang subur. Meskipun tidak subur, tanah ini cocok sekali ditanami oleh tanaman kelapa dan juga jambu mete. Tanah ini biasanya banyak sekali ditemui di daerah Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan juga Lampung. Yang selanjutnya yaitu ada tanah litosol. Ayo, jangan sampai kebalik antara tanah litosol dan juga tanah latosol. Nah, kalau tanah latosol tadi merupakan bagian dari tanah vulkanik. Nah, kalau tanah litosol ini merupakan hasil pelapukan dari batuan beku dan juga batuan sedimen yang baru terbentuk, sehingga tanah litosol ini bentuknya butirannya itu besar-besar. Tanah ini juga dikatakan tanah yang kurang subur karena tanah ini miskin unsur hara dan juga zat mineralnya itu masih terikat pada butiran tanah tersebut. Meskipun dikatakan kurang subur, tapi tanah ini juga masih cocok sekali ditanami oleh tanaman pohon yang ada di hutan. Nah, tanah ini juga biasanya banyak sekali ditemui di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Nusa Tenggara. Yang selanjutnya yaitu ada tanah kapur. Nah, tanah kapur ini merupakan hasil pelapukan dari batuan kapur. Tanah kapur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada tanah renzina. Nah, tanah renzina ini merupakan hasil pelapukan dari batuan kapur dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, tanah ini ciri-cirinya yaitu berwarna kehitaman dan biasanya dia miskin unsur hara. Tanah ini juga sering sekali ditemui di daerah Gunung Kidul atau Yogyakarta. Jenis tanah kapur yang kedua yaitu ada tanah Mediteran. Nah, tanah Mediteran ini merupakan hasil pelapukan dari batuan kapur yang keras dan juga batuan sedimen. Nah, tanah ini juga berciri-ciri yaitu warnanya kecoklatan dan kurang subur. Meskipun kurang subur, tanah ini masih cocok sekali ditanami oleh jambu mete. Dan yang terakhir yaitu adalah tanah pasir. Tanah pasir ini merupakan tanah hasil dari pelapukan antara batuan sedimen dan juga batuan beku
yang butirannya ini masih kasar-kasar. Nah, tanah ini sangat tidak cocok sekali apabila ditanami oleh tanaman pertanian. Tanah ini biasanya juga banyak sekali ditemukan di mana-mana. Oke, itu tadi materi yang Ibu jelaskan. Mungkin sudah mulai ada yang bosan ya mendengarkan materi yang Ibu jelaskan tadi. Dan mungkin kita butuh refleksi. Nah, kali ini Ibu akan memberikan ice breaking ke kalian. Nanti kalian tirukan ya. Nah, ice breaking kali ini judulnya yaitu Tepuk Hari Minggu. Oke. Nah, kali ini kalian ikuti gerakan Ibu. Gerakannya ada 2 nih. Yang pertama seperti ini. Kalian tiruin ya. Gampang banget dong ya. Yang pertama seperti ini. Diulangi lagi ya. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua yaitu gampang banget dong ya. Ibu ulangi lagi. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita gabungkan antara gerakan satu dengan gerakan yang kedua. Oke, pelan-pelan aja. Oke? Nah, udah bisa dong ya. Kita ulangi lagi deh, biar kalian lebih mantep, lebih bisa. Oke? Nah, udah bisa dong ya. Nah, sekarang kita masukkan lagu biar nggak krik-krik nih. Kalian pasti sudah tahu lagu tentang hari Minggu. Pasti udah tahu dong ya. Nah, kalian tiruin dan kalian ikutan nyanyi dong ya. Ibu kasih contoh dulu nih. Contohnya seperti ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Seperti itu. Bisa dong ya? Kita lakukan pelan-pelan aja. Yang penting kita merasa fresh dan merasa tidak jenuh gara-gara materi yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk kita kitu, kita kitu, kita kitu. Tuk kita kitu, kita suara sepatu kuda. Udah bisa? Udah mulai fresh otaknya? Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut materi maksudnya. Oh, materi apa soal ya? Ayo, kira-kira materi apa soal nih? Ada yang tahu? Yaudah, kita next aja. Oke, itu tadi materi mengenai keunggulan tanah di Indonesia. Nah, Ibu sudah menjelaskan panjang lebar mengenai keunggulan tanah di Indonesia. Sekarang waktunya kalian mengerjakan soal. Nah, ini nanti Ibu akan membagikan soalnya di video ini. Oke, ini tadi Ibu sudah memberikan materi untuk kalian. Kemudian Ibu juga sudah memberikan soal-soal untuk kalian. Dan tentunya pasti kalian sudah mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi kali ini? Apa ya kira-kira kesimpulannya? Ada yang tahu nggak? Oke,
Kali ini Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada kali ini. Nah, kesimpulannya adalah di Indonesia ini banyak sekali jenis-jenis tanah. Nah, tanahnya itu tadi apa saja? Ada tanah vulkanik, organosol, laterit, tanah kapur, dan juga sebagainya. Selain itu, tanah ini juga memiliki manfaat bagi kehidupan. Nah, contohnya untuk tempat tinggal, lahan pertanian, dan juga barang tambang. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa kalian membaca mengenai pengaruh keunggulan lokasi di Indonesia. Jangan lupa loh ya, nanti Ibu tagih loh. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Ibu juga minta maaf apabila Ibu itu tadi ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.